خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا bin Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya adalah jika seorang hamba itu benar-benar merasa dirinya hamba. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantulah aku untuk zikir kepadamu, karena sungguh seseorang tidak bisa berzikir kecuali dibantu oleh Allah. Berdoalah karena engkau memenuhi permintaan Allah, jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslihil qulub wal qawalib, alladhi najja man sya'a min ibadihi minal mahalik. Farafa'a anhum anwa'al masa'ib, wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad afdalil habaib wa ala alil mutahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana aslih qulubana wa aslih qawalibana. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana wa hassin jawarihana wa a'malana. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfirud dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub wa ya satiral uyub isturul uyub ya allamal ghuyub ibarakatil habibil mahbub. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana kama an'amta alaina bi ni'amin fazidna minha waj'alna min ibadika syakirin. Allahumma rabbana idfa' anna al-bala wal waba waz zina wa zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya rabbana hsyurna ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutin atau pengajian rutin kita setiap malam Selasa, Senin malam Selasa, dan ini adalah hari terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan, karena beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Dan tentunya di bulan Ramadan tidak ada libur ngaji, hanya beda tempat saja, karena di bulan Ramadan tidak boleh ada yang kurang, yang boleh adalah tambah kebaikan, tambah amal baik. Untuk pengajian malam Selasa, karena diganti dengan sholat taraweh, maka akan diganti dengan pengajian bukan setiap malam Selasa, setiap sore di Majlis Al-Bahjah akan diadakan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran setiap sore, kemudian Sabtu pagi seperti biasa, dan Ahad pagi. Kemudian ada beberapa bacaan kitab, termasuk kitab akidah ada, kitab fikih ada, yang jadwalnya bisa dilihat
di tim dakwah lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah. Intinya adalah justru di bulan Ramadan kita harus meningkatkan semuanya, menambah jadwal-jadwal kegiatan keagamaan, bukan malah kita liburkan. Baik berubah waktu, berubah jadwal, iya, tapi harus tambah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah. Seperti biasa kita akan menghadirkan satu muqaddimah, yaitu membaca satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah dalam mukhtasarnya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-90. Sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, di sini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ankum. Kita sampai kepada hadis yang ke-90. 90 atau 9? 90. Ini catatan anak-anak 89. Sebenarnya 90, 89 sudah. Baik. Hadis yang ke-90 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ausani khalili, telah berwasiat kepadaku khalili, kekasihku, orang yang sangat dekat kepadaku, yang selalu ada di hatiku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bithalathin, dengan 3 hal. Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyamin, berpuasa 3 hari, min kulli syahrin, setiap bulan, wa rak'atai duha, dan 2 rakaat duha, wa an utira qabla an anama, dan agar aku berwitir sebelum aku tidur. Ini wasiat khusus untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mula-mula seperti itu, akan tapi difahami oleh para ulama bahwasanya tidak, hal yang semacam itu bukan berarti kekhususan untuk Abi Hurairah saja, akan tapi justru kalimat semacam itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya apa yang disampaikan kepada Abi Hurairah. Dan biasanya Nabi Muhammad itu yang berbicara dengan wahyu akan mengucapkan kalimat sesuai dengan yang diajak bicara. Sesaat ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Satu saat lagi ada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Rasulullah, bersedekah. Ada suatu ketika orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, amal apa yang paling bagus? Dijawab, jihad di jalan Allah, perang. Para sahabat Nabi juga bingung, pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda. Dan begitulah Rasulullah di dalam memberikan fatwa dan petunjuk, akan disesuaikan dengan siapa yang bertanya dan siapa yang diajak bicara. Orang yang pertama yang bertanya bahwasanya siapa orang yang harus aku amal apa yang paling baik? Dijawab, berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad tahu bahwasanya dia sedikit kasar kalau ngomong ke orang tuanya, atau kurang perhatian kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang kikir, pelit, maka paling bagusnya bagi orang yang pelit itu sedekah, bukan sholat. Makanya wahai para pelit, maka ibadah paling bagus bagimu adalah memperbanyak sedekah, bukan memperbanyak sujud. Wah, kalau suruh memperbanyak sujud hebat, sehingga bisa saja kalau seandainya dia senang haji, bahkan kalau ada orang pelit itu ya senang haji, bisa kalau perlu, kalau ada seandainya naik haji bisa jalan kaki, bakal jalan kaki, yang penting nggak keluar duit. Orang pelit. Jadi yang paling bagus ibadah baginya adalah keluar duit. Kemudian ada orang yang ketiga adalah orang yang di saat ada seruan perang itu selalu bersembunyi dan lari atau tidak mau, maka diberi kabar oleh Nabi paling bagus ibadah baginya adalah berperang. Intinya semakin paling gedenya ibadah itu
yang melawan hawa nafsunya. Yang hawa nafsunya mengajak berbeda, maka dilawan itu. Itulah. Kemudian di sini ada isyarat bahwa kesibukan Abu Hurairah itu luar biasa banyak. Ya. Beliau adalah orang yang subhanallah, yang tidak punya apa-apa. Karena beliau hidup bersama ashabus suffah, orang-orang yang melarat, miskin, di samping masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sering lapar 3 hari 3 malam seperti Rasulullah lapar. Dan beliau sangat mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat beliau rindu untuk bisa bersedekah seperti yang lainnya, bisa berbuat baik seperti yang lainnya, memberi sedekah, bantuan-bantuan yang sifatnya materi. Akan tapi tiba-tiba Nabi Muhammad memberikan wasiat yang semacam ini, karena itulah yang bakal ia bisa lakukannya, dan itu yang baik untuk Abu Hurairah. Diberi wasiat dengan 3 hal tersebut. Kemudian setelah itu, wasiat itu ternyata bukan saja untuk Abu Hurairah. Siapapun dari kita yang ogah-ogahan sholat di siang hari, ambil sholat duha. Yang paling berat melakukan puasa, atau orang ya kalau melakukan puasa banyak keteledoran urusan yang lainnya, puasa sudahlah minimal 3 hari dalam sehari, dalam sebulan. Kemudian setelah itu apa? Jangan sampai ada orang yang kalau tidur begitu saja tidur, diingatkan oleh Rasulullah agar mendahulukan melakukan sholat sebelum tidur, dan di sini disebut sholat witir. Baik, itu adalah makna secara umum tentang wasiat kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian makna lain bahwa inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar kita kalau ada orang pengen puasa, banyak puasa. Jadi puasa itu ada martabat-martabatnya. Paling utamanya puasa adalah puasa yang dikukuhkan, puasa Senin Kemis. Kemudian puasa Daud, puasa putih, puasa 3 hari ini dalam sebulan. Itu puasa yang dikukuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik puasa ya puasa semacam ini, puasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna puasa 3 hari ini, itu puasa apa sih? Kalau Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan judul dalam kitab Sahih Bukhari, ini namanya puasa putih, Syamu Ayyamil Bid, puasa di hari putih 13, 14, 15. Ini judulnya di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Sehingga ini dari sinilah yang difahami oleh ulama, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, yang dimaksud puasa 3 hari dalam sebulan itu adalah puasa hari putih 13, 14, 15. Dan di dalam hal ini ternyata ada 9 pendapat. Yang jelas bahwasanya kita dihimbau untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Ada yang mengatakan setiap 10 hari jangan lupa sehari berpuasa. Kemudian ada yang mengatakan 3 hari di akhir hari gelap. Jadi ada hari putih, ini yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang jelas ada 9. Maka ada orang yang mengatakan bahasanya sunnah puasa hari putih yaitu tanggal 13, 14, 15. Kemudian sunnah puasa hari hitam 27, 28, 29. Itu adalah hari putih. Kemudian masalah hitungannya ada yang mengatakan 12, 13, 14. Ini ada perbedaan saja. Ada yang mengatakan puasa hari putih itu langsung digabung dengan puasa Senin Kemis, 3 hari dalam sebulan. Jadi Senin Kemis. Yang jelas setelah itu disimpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa pensyarah hadis ini dihimbau pokoknya jangan sampai tidak puasa. Kalau pengen puasa minimal adalah sebulan itu adalah 3 kali, karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Berarti sekali kita puasa berarti seperti 30 hari, seperti 10 hari, berarti 33 kali puasa kita seperti puasa 30 hari, berarti setiap hari seolah-olah kita puasa. Dan inilah kemuliaan orang berpuasa. Jadi seolah-olah orang yang melakukan ini seperti puasa setiap hari. Ini jadi puasa 3 hari namanya puasa putih, yang bisa mengamalkan diamalkan. Kalau nanti kebetulan puasa putih bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, maka itu adalah lipat lagi pahalanya, double lagi. Kemudian ada yang mengatakan puasa 3 hari ini bukan puasa putih. Puasa hari putih memang ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, bahwasanya disebut fasum al-bid, puasalah di hari putih.
Ada puasa hari putih itu perintah dari Nabi secara khusus. Ada puasa 3 hari, puasa hari putih. Makanya bisa saja kita membedakan antara puasa 3 hari sendiri, puasa hari putih sendiri. Kemudian bisa saja digabung puasa hari putih pas di tanggal puasa di hari putih pas di tanggal 13, 14, 15 pas di hari Kamis atau Senin, sehingga nanti lipat ganda pahalanya. Ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Jadi kalau Anda melakukan puasa sunnah, jangan lupa merenungi puasamu, digabung-gabung niatnya yang banyak. Kebetulan pas hari Senin, alhamdulillah hari Senin, ya. Kemudian pas hari putih, hari putih. Kalaupun Anda ingin mengqadha puasa, ya, kalau pas di hari-hari puasa sunnah, maka Anda akan mendapatkan pahala double. Cuman kalau mengqadha puasa wajib tidak boleh niat digabung dengan sunnah. Cukup Anda mengqadha puasa Ramadan pas di hari Senin, Anda mendapatkan puas pahalanya hari Senin. Di hari putih dapat pahalanya hari putih. Yang kedua adalah rakaat duha, 2 rakaat duha. Itu minimal sebetulnya ini. Ini 3 hari itu kan minimal 3 hari dalam sebulan. Kalau masih puasa Senin Kemis, tambah Senin Kemis, berarti tambah 6 hari. Sebab Senin Kemis dalam seminggu, Senin Kemis dalam sebulan, Senin Kemis ada berapa? Ada 6 ya, 6 ya, 6 kali 8 ya, 4 minggu 4 ya, 8. Jadi ini paling sedikit. Jadi paling sedikit adalah 3 hari dalam sebulan. Kemudian sholat duha pun paling sedikit ya adalah 2 rakaat. Bahkan man raka'a 12 rakaatan minad duha, barang siapa sholat 12 rakaat sholat dari sholat duha, nah, maka akan dibangunkan oleh Allah, bangunkan istana di surga. Nanti ini ada puasa duha itu ada menurut jumhur ulama Syafi'iyah paling banyaknya adalah 8 rakaat. Menurut sebagian madhab riwayat dari Imam Malik ada sampai 12, dan sebagian orang bermadhab Imam Syafi'i mengatakan sholat duha adalah 12 rakaat. Jadi sholat duha itu antara 12 dengan 8 rakaat, itu paling banyaknya. Minimalnya adalah 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, aku diwasiati oleh Rasulullah untuk berwitir sebelum tidur. Nah ini jadi witir boleh dilakukan sebelum tidur, cuman nanti pertanyaannya mana yang bagus. Nabi Muhammad mengajak bicara dengan Abu Hurairah yang banyak kegiatannya, yang dikhawatirkan tidak bangun malam, sehingga yang dikhawatirkan bangun malam witirnya di awal waktu saja. Jadi kalau orang ragu atau tidak menduga bakal bisa bangun malam, maka lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Intinya jangan sampai kalau engkau melewati malam kecuali witir sudah engkau lakukan. Yang bakal bangun malam tunggu sampai akhir saja, jadikan sholat witir itu penutup sholatmu. Ij'alu akhira sholatikum bil laili witra, jadikanlah penutup sholat akhir penutup sholatmu di dalam sholat malam itu adalah witir. Jadi sebisa mungkin kalau memang bisa di awal waktu, dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Sayyidina Umar selalu witirnya di malam hari akhir sholatnya. Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi Muhammad mengatakan hadza akhadha bil hasmi wa hadza akhadha bil quwwah. Kalau Abu Bakar ini hati-hati, takut nggak bangun malam, makanya witir dulu sebelum tidur. Kalau Umar bin Khattab, Sayyidina Umar memang orangnya kuat, yakin bener, padahal semuanya juga yakin bakal bangun malam, cuman fisiknya Sayyidina Umar ini lebih seger, maka Sayyidina Umar melakukannya adalah setelah akhir waktu. Dan bagi yang sudah berwitir di awal waktu, maka nanti tidak usah mengulang witirnya lagi di tengah malam, tapi dia masih boleh melakukan sholat sunat yang banyak. Jangan seperti sebagian orang yang salah paham, kalau sudah sholat witir artinya sholat itu sudah ditutup. Kalau sholat itu sudah ditutup berarti nggak boleh sholat sunat lagi. Nah itu kesalahpahaman sebagian santri itu ya. Jadi sholat witir itu memang sebaiknya dijadikan sholat penutup. Akan tapi kalau orang sudah witir di awal waktu, bukan berarti tidak boleh sholat sunnah lagi setelah dia bangun malam. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada muqaddimah pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Bukhari atau Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kemudian kita langsung saja kepada kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Masalah bab puasa, karena sudah kami hadirkan di majelis yang lain, kami tidak ingin mengulang di tempat ini. Yang ingin mendengar lagi tentang puasa-puasa bisa puasa praktis. Bagi yang ingin melihat CD-nya sudah ada dan bukunya
dan bukunya juga sudah ada, buku puasa praktis. Mungkin hari ini belum keluar, tapi nanti harus dapat. Puasa praktis bisa dibaca sendiri, sangat gampang insya Allah. Dan untuk selanjutnya pengajian tentang puasa nanti bisa diikuti di Majelis Al-Bahjah Sabtu pagi, Ahad pagi. Kita sekarang langsung saja, karena kemarin kita sudah menyambut puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan pada pertemuan yang lalu kita tidak membaca hikam. Hari ini kita akan baca hikam, dan kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 107. Hikmah yang ke-107. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi darani ila anqal. Al-hikmatu as-sabi'atu ba'dal mi'ati, hikmah 7 setelah 100, maksudnya 107. Hikmah yang ke-107 berbunyi, mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini al-istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata alaika. Mata ja'alaka, kapan Allah menjadikan dirimu, fil zahiri, secara zahir, perilaku zahirmu itu, mumtathilan li amrihi, bisa melaksanakan perintah Allah, bisa sujud 5 waktu, puasa secara zahir di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah zahir. Kalau Allah telah menjadikanmu orang yang bisa menjalankan perintah secara zahir, wa razaqaka fil batini, kemudian Allah memberikan batinmu itu al-istislama, pasrah, liqahrihi, dengan apa? Liqahrihi, dengan ketentuan Allah, kemauan Allah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Maksudnya, kalau di dalam zahirmu dimudahkan untuk melakukan ibadah dan batinmu pasrah kepada apa yang Allah kehendaki untukmu, maka di saat seperti itu faqad a'zamal minnata, maka sungguh Allah telah memberikan kepadamu sesuatu yang agung dari nikmat alaika, kepadamu. Jadi nikmat besar yang agung diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu adalah di saat secara zahirnya ia mudah melakukan ibadah, ternyata batinnya pun merasa bahwasanya ridho, nerima dengan apa yang telah Allah tentukan untuknya. Makna daripada ini, para syurah, para pensarah hikam ini menjelaskan, di antaranya amal itu ada zahir dan batin. Ada orang yang sibuk dengan amal zahir saja tapi batinnya kropos, sehingga banyak orang melakukan amal ibadah zahir ini bukan karena kepatuhan hatinya kepada Allah, bukan istislamnya, tapi kadang justru karena kepatuhan kepada hawa nafsunya sendiri. Sebab ibadah itu akan bisa menjadi gampang bagi orang karena terbiasa, belum tentu karena rindu kepada Allah. Sehingga orang bisa saja rutin bangun malam, tapi bukan karena kerinduannya kepada Allah, karena memang sudah biasa. Dan memang kalau orang sudah biasa bangun malam, biarpun tidak ada yang membanguni, tetap bangun. Sama, karena rutin itu sudah menjadi kebiasaan, kegiatan sehari-hari, dan orang bisa melakukan yang demikian itu. Artinya secara zahir dia dimudahkan oleh Allah, ternyata batinnya bukan orang yang pasrah dengan apa yang Allah titahkan, apa tentukan untuknya. Amal-amalnya itu kropos itu nanti. Jadi belum istislam batinnya. Jadi yang mana istislam batin, dia menjalankan perintah itu memang berangkat dari kerelaannya, bahwasanya ini kewajibanku dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aku melakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada orang diberi oleh Allah kesadaran akan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, kemudian setelah dia punya kesadaran makna ini, lalu dia bisa melakukan kewajiban tersebut, maka sungguh telah sempurna nikmat baginya. Dia akan selalu menjaga kewajiban-kewajiban dari Allah, menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Di sini ada lagi orang yang memberi makna begini daripada hikmah ini. Orang di dalam melakukan satu amal zahir, kebaikan zahir, itu bentuk daripada nikmat Allah. Jika Allah memudahkan kepada seseorang dengan melakukan ibadah, ini bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini loh sambungannya, merasa pasrah dengan ketentuan Allah kepadanya, nerima ridho ketentuan Allah kepadanya, maka ini adalah sesuatu yang berat. Maknanya ridho ini begini, kalau Allah memberikan nikmat kepadamu, ya namanya nikmat, diberi rezeki yang banyak, anak yang baik-baik, kesehatan, itu mah untuk istislam pasrah mah gampang. Berarti ini bukan pembahasannya dong. Berarti istislam di sini adalah di saat engkau diuji dengan kekurangan oleh Allah, bisa tidak pasrah, nyerah kepada Allah. Lah kalau orang diberi rezeki, ya terima, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas pemberianmu, itu mah gampang, tidak bakal dibahas di sini oleh bin Athaillah. Artinya di dalam keadaan engkau susah, engkau dimudahkan oleh Allah, sementara dirimu adalah dalam keadaan susah, itulah hebat yang luar biasa. Ini berarti Allah telah berikan kepadamu nikmat yang amat besar. Sebab ada orang yang ya'budunallah ala harf, wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Sebab ada orang itu yang menyembah kepada Allah itu ala harf, dengan harf itu kayak pinggiran tebing-tebing gunung, maksudnya keraguan. Maksudnya begini, dalam Al-Quran disebutkan fa in asabahu khairun itma'anna bih. Di saat beribadah kepada Allah, kalau dia dikarunia nikmat, tenteram ibadahnya, enak, umroh, haji ini. Tapi wa in asabathu fitnatun, kalau ternyata diuji oleh Allah dengan kekurangan, inqalaba ala wajhihi, dia berbalik, ya, dia imannya hilang lagi. Jadi ada orang yang menjadikan dia rajin ibadah itu karena kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya, tapi di saat diterima musibah langsung mencaci Allah, kenapa aku begini, kenapa aku begini. Nah inilah, maka dia belum istislam. Jadi ibadahnya yang dilakukan itu adalah belum benar. Karena apa? Dia belum punya kerelaan dengan apa yang Allah tentukan untuknya. Kemudian ada lagi, para surah menjelaskan bahwa di dalam urusan kebaikan, ada orang yang hanya mengandalkan kebaikan yang sifatnya urusan dengan manusia, mumtathilan li amrihi, menjalankan perintah Allah secara zahir. Ini adalah perilaku dengan sesama manusia. Ini yang terlihat, zahir itu adalah kita, ini zahir, ini terlihat nih. Jadi ada orang yang hanya peduli dengan kebaikan dengan sesama manusia, sehingga mereka mengatakan bahwa yang penting kita ini adalah dengan manusia baik, kita tidak zalim, tidak menyakiti, kita melaksanakan hak-hak dan kewajiban kita, itu saja sudah cukup. Masalah sholat nggak perlu adanya sholat. Karena apa? Kita itu urusan dengan manusia, maka kita punya kewajiban baik dengan manusia. Dan ini menipu juga sebagian manusia keyakinan ini. Jadi dianggap bahasanya kebaikan akhlakul karimah, inna bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi paling penting itu akhlak kita dengan sesama manusia, dengan tetangga baik, dengan saudara baik, dengan orang tua baik, dengan istri baik, dengan anak baik, itu sudah cukup. Yang penting ini. Adapun yang lain-lainnya nggak usah. Maka ini satu dusta yang amat besar, dan itulah yang disebutkan bin Athaillah. Ada orang yang hanya memperhatikan zahir dengan sesama manusia, tapi bukan kepada Allah tidak dipikirkan. Oh baik dengan manusia, supel, sopan santunnya ada, tegur sapanya indah, oh masya Allah. Akan tapi ternyata dia di saat sendiri kepada Allah tidak pernah hadir hatinya kepada Allah. Lalu dia mengatakan kesolehan, yang penting kesolehan sosial ini saja. Adapun urusan kepada Allah urusan pribadi. Benar urusan pribadi, cuman benar tidak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada di antara hamba-hamba Allah yang seperti itu. Maka itu adalah munafik. Dia baiknya kepada manusia, tapi kepada Allah tidak.
Dan ketahuilah semua orang yang melakukan kebaikan dengan model ini, model baik kepada manusia tapi tidak pernah memperhatikan hubungannya dengan Allah, dia adalah munafik yang sesungguhnya, bohong dia. Kalaupun dia berbuat baik kepada manusia, karena apa nih? Demi apa? Mustahil tidak ada yang diharap di balik itu semuanya. Kalau orang berbuat baik kepada manusia, itu basa-basi sosial. Orang yang tidak sujud pun ada tata krama itu. Di negeri kafir sana, kalau ada tetangga baik, kita harus baik. Di negeri kafir, kalau orang memberi hadiah, balas hadiah. Kalau orang senyum, balas senyum. Itu adalah kaidah umum, di negeri kafir pun ada. Cuman motivasinya itu apa? Tujuan yang dicari itu apa nanti? Kalau ada orang berbasa-basi sosial, aku berbuat baik kepada tetangga, ya agar tetanggaku baik kepadaku, jika aku pergi nanti rumahku dijaga sama dia, ya paling tidak diperhatikan. Sehingga kalau punya kue langsung kirimi tetangga kue, ya kan? Ada anak yang di gardu itu kasih kue, kenapa? Ya nanti biar memperhatikan rumahku. Lihat, tersembunyi di balik hatinya adalah kepentingan duniawi, bukan Allah. Dan semua orang yang berbuat baik kepada manusia, ternyata hatinya nggak nyambung kepada Allah, kewajiban kepada Allah tidak dijalankan, pendusta dia. Itu adalah orang munafik yang disebutkan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dia di dasar neraka jahanam. Maka Ibn Athaillah tidak mementingkan tentang ja'alaka bidhahri mumtathilan li amri, tidak mementingkan bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah secara zahir ini, tapi batin kita dengan Allah itu kayak apa, sambung kepada Allah. Dan kalau orang kenal Allah, tentu akan menjalankan kewajiban kepada Allah. Jika ada orang berbuat baik kepada manusia lalu dan tidak baik kepada Allah, lalu berkata, yang penting aku laksanakan hak-hak sesama manusia, hak-hak kepada sesama manusia. Kalau memang jujur engkau ingin menunaikan hak-hak sesama manusia dan benar yang ingin kau lakukan, maka ketahuilah, jika teledor dengan paling besarnya hak, maka hak yang kau jalankan atau menunaikan hak tersebut adalah satu kebohongan. Kenapa? Ada hak yang paling agung, adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, maka tidak boleh ada kebincangan di sini. Orang yang hanya mementingkan yang penting kita punya perilaku baik, akhlak yang baik, yang sifatnya urusan sesama manusia. Sehingga ada sebuah buku orang kafir itu, sebuah buku bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda bertamu, bagaimana Anda menjadi sekretaris yang berhasil, bagaimana Anda ini, ada semuanya, ada buku-buku yang ditulis oleh orang yang tidak pernah sujud. Semuanya itu ada di dalam Islam, cuman dasarnya adalah bukan karena rindu kepada Allah. Maka jangan sampai kita tertipu dengan akhlak dohir, kemudahan-kemudahan dohir. Mungkin ada orang, oh hidup baik, sampai ada seorang muslim berkata bahasanya, aku menemukan seorang di luar Islam, oh akhlaknya begini, baik, sangat baik dia. Kebaikan, makna kebaikan apa yang ia fahami? Oh dia lembut, masya Allah, sopan santun. Nah, ada orang tergiur dengan semacam ini, sehingga dia pengen menikahi dengan orang yang beda agama dengannya karena sopan santunnya baik. Benarkah dia punya sopan santun? Sopan santun kepada siapa? Kepada aku. Sopan santun kepada sama manusia, baik dia, perilakunya baik. Berarti dia belum mengerti makna kebaikan yang sesungguhnya. Coba, inilah biasanya kita tertipu dengan madhar dohir, kebaikan yang sifatnya dohir karena apa? Kepentingannya untuk kita. Jadi selagi kita dibaiki oleh seseorang, maka kita langsung kita anggap baik. Padahal ada sesuatu yang menjadikan kita itu benci. Kalau kita itu marah, bukan benci, kita akan menjadi marah kalau kita sadar. Contoh, kalau ada orang baik kepada Anda, berikan hadiah dan sebagainya, tentu Anda akan terima kebaikan itu. Tetapi jika ternyata diam-diam dia mencaci orang tua Anda, kalau Anda tidak tahu, tidak ada masalah. Tapi Anda tahu betul bahasanya orang tersebut mencaci orang tua Anda, baik kepada Anda, ngasih hadiah, ngasih roti, hadiah, sopan santun, tapi diam-diam, bapakmu kurang ngajar, ibumu begini, kira-kira bisa nerima atau tidak? Kita pasti tidak bisa nerima, itu urusan bapak kita. Makanya ada sebagian ini, karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa tren ya, gaya anak-anak muda kaum muslimin itu ternyata banyak kejadian menikah dengan orang di luar Islam dengan alasan dia akhlak yang baik. So, dia sadar atau tidak kalau apa yang Anda katakan baik wanita, memang kita tidak
tidak merendahkan sebagai zatnya, karena dia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihannya yang sifatnya zahir, tapi batin yang tidak beriman tidak bisa kita sanjung. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang di luar Islam dengan alasan akhlaknya baik, dia sadar tidak di saat menilai kebaikan tersebut? Lawang dia itu setiap hari mencaci sesuatu yang sangat kita agungkan, yaitu mencaci Tuhan kita. Mencaci bapak kita saja gak terima. Bagaimana ada yang mencaci Tuhan kita, dicaci Tuhan ada begini, ada Tuhan begini, Tuhan dicaci, direndahkan, Allah murka dengan dia. Bagaimana kita bisa menerimanya? Jadi kalau kita berbicara cinta yang sesungguhnya, nggak bakal bisa jatuh cinta kepada orang yang semacam itu. Bagaimana aku menikahi seorang wanita yang mencaci zat yang paling aku muliakan? Mencaci ibu saya saja saya tolak kok. Mencaci bapak saja saya tolak. Mencaci adik saya tolak. Mencaci kabilah saya tolak. Bagaimana dia setiap hari mencaci Allah, Tuhan punya anak, Tuhan begini, Tuhan begini, lalu kita bisa menerimanya? Coba direnungi makna ini. Banyak orang-orang pengen menikah, pengen kawin propaganda liberal ini, menikah dengan beda agama, lintas agama dan sebagainya. Itu adalah kedunguan yang dihadirkan. Nah, ini mementingkan zahir. Nah, ini bisa tertipu. Ja'ala fi dhahir mumtathilan amrihi. Kalau Allah menjadikan kepada seseorang itu bisa menjalankan akhlak zahir, belum benar juga. Sebelum diberi oleh Allah istislam, nyerah kepada hubungan dengan Allah, perintah-perintah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keseimbangan kita antara manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan menjadi baik orang yang baik kepada Allah saja tapi tidak baik kepada sesama manusia, atau sebaliknya, baik kepada sesama manusia tapi tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diberi oleh Allah kemudahan baik secara zahir dengan sesama manusia, baik secara zahir, batinnya baik, hebat. Baik kepada manusia, kepada Allah baik, itulah faqad a'dhamal minnata 'alaika, berarti telah Allah agungkan nikmat diberikan kepadamu. Inilah yang harus kita cari. Maka ini hikmah yang semacam ini sebenarnya untuk koreksi. Jadi Allah telah menjadikan Anda itu seperti apa? Nikmat yang paling agung adalah Anda rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, kemudian setelah itu hadir Anda, hati Anda, keridhaan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bisa saja ridho kepada Allah sekaligus bersabar. Ada orang itu bisa diberi oleh Allah musibah, tapi karena dia sadar bahasanya dirinya adalah hamba, dia tidak akan mencaci dengan musibahnya. Ini makna yang lain yang bisa dihadirkan bersama dengan hikmah ini. Qahrihi itu adalah kepahitan. Kalau orang diberi nikmat bisa saja langsung tersenyum, syukur kepada Allah, terima kasih ya Allah. Tapi bisa tidak di saat kita mendapatkan musibah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berat. Maksudnya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridho dengan ketentuan Allah itu pangkat yang tinggi. Allah menjadikan Anda dalam keadaan susah, ridho. Dan ridho itu tidak bertentangan dengan sabar. Aku rela disakit, Allah memberikan penyakit kepada kita, lalu setelah itu kita ridho, itu tidak bertentangan. Sebagian orang mengatakan, loh kalau Allah memberikan musibah bagaimana saya bisa ridho? Inilah kelemahan kita. Saat itu tidak merasa dirinya hamba lagi. Jadi kalau Allah memberikan kepada seorang musibah, kemudian di saat seperti itulah dia bisa ridha, itu hebat. Kalau contoh sederhana saja itu adalah di dunia ini ya, orang bisa sekaligus sabar sekaligus ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah, itu mungkin kepada Allah. Karena apa? Nikmat Allah sangat besar. Kemudian musibah yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin akan diganti oleh Allah. Ini kalau kita merenungi. Tapi artinya kalau kita ridho dengan sabar itu masih bisa bertemu, mungkin bertemu. Sabar, Allah memberikan musibah, Anda sabar sekaligus Anda ridho, rela dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepada Anda. Contoh, sabar, Anda merasakan sakit, dirasakan sakit, tapi Anda rela benar. Yaitu waktu ada salah satu dari ibu-ibu yang mau melahirkan, ternyata kata dokter nggak bisa lahir normal, sehingga sang ibu seorang yang sakit harus operasi misalnya, ternyata di saat dioperasi dia harus merasakan sakit dan dia bersabar, tapi rela enggak dengan perlakuan sang dokter? Kalau nggak rela nggak bakal dioperasi sama
sama dokter, maka dia rela. Baik dokter, operasi. Sakit bu, sabar. Iya saya sabar. Rela saya operasi. Ya rela. Kalau nggak rela nanti nggak diobati oleh sang dokter. Jadi lihat, kesabaran masih bisa bertemu dengan rela. Maka sebagian orang mengatakan, kalau orang mendapatkan musibah susah dong bisa rela kepada ketentuan Allah. Enggak. Orang diberi musibah oleh Allah bisa rela karena ngerti tujuannya apa Allah memberikan musibah. Allah tidak memberikan musibah kepada seorang mukmin muslim kecuali untuk menghapus dosa, mengangkat derajat, atau memberikan pahala besar di akhirat nanti. Jadi seorang dokter membelah perut, membelah sebagian tubuh, kecuali tidak membelah itu semua kecuali demi kesehatan sang pasien. Ini urusan manusia dengan manusia. Kita bisa paham bahasanya kita bisa ridha dengan ketentuan Allah, sekaligus kita bisa bersabar. Nah ini puncak ini. Kalau sudah orang bisa melakukan amal baik dengan zahirnya, kemudian batinnya ridha dengan apa yang Allah tentukan kepadanya dari kekurangan-kekurangannya, maka ini adalah makna lain dari hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari, orang yang diberi oleh Allah nikmat yang sangat agung. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan. Ada beberapa poin. Yang pertama, jangan hanya memperhatikan amal zahir, tapi amal batin harus Anda perhatikan. Kemudian yang lain adalah jangan sampai kita ini tertipu dengan amal zahir, urusan dengan sesama manusia, tapi ternyata kepada Allah kita tidak baik ya. Kemudian sisi lain adalah jangan sampai kita ini ridhonya hanya di saat diberi oleh Allah kenikmatan, tapi belum bisa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cobaan dan ujian. Kalau kita sudah bisa menata lahir dan batin kita seperti itu, maka itulah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin bertanya, apakah air yang banyak, air itu dikatakan mutlak ketika dicampuri, jadi mencampur air tersebut dengan sengaja, kemudian salah satu sifatnya berubah, air tersebut sudah tidak mutlak lagi. Kemudian yang kedua, untuk masalah mensucikan najis mughalatoh, apakah ini ta'abudan atau karena zaman dahulu belum ada alat yang canggih untuk bisa membersihkan najis tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bertanya, bagaimana hukumnya puasa tidak sama dengan pemerintah, 1 hari atau 2 harinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Belakang, satu lagi tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dimuliakan Allah, Amin ya rabbal alamin. kami mengusulkan atau mempunyai ide untuk masalah bab zakat fitrah, terutama kalau toh hanya Buya saja yang ngomong di depan itu kurang efektif. Di sini kan banyak perwakilan dari masjid atau para asatid. Bagaimana minta surat rekomendasi Buya untuk disampaikan kepada para jamaahnya masing-masing. Seperti itu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan mengenai yang membatalkan puasa, Buya. Kalau misalnya menghirup untuk melonggarkan saluran pernafasan, kan pilek ya. Kalau terhirup itu apakah bisa membatalkan puasa? Juga kadang-kadang diolesi dengan minyak angin yang mengandung mentol, itu kadang-kadang longgar pernafasan. Apakah termasuk salah satu yang membatalkan puasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Yang pertama adalah air mutlak itu, yang bahasa yang kami sederhanakan adalah air yang asli dari bumi atau turun dari langit, belum bercampur dengan sesuatu apapun, dan nanti akan menjadi berubah dengan 2 model. Yang satu berubah dengan najis, maka menjadi air mutanajis. Yang kedua adalah berubah
air tersebut menjadi tidak mutlak lagi dengan dua model. Jadi berubah, yang pertama air mutlak menjadi berubah karena najis. Yang kedua bukan karena najis, ada dua model lagi, dua cabang. Yang pertama air berubah karena digunakan untuk wudhu, namanya mustakmal. Dan air mustakmal itu bukan air yang kesentuh tangan, itu bukan. Air mustakmal dengan 3 syarat kalau itu untuk wudhu. Kalau untuk membersihkan najis dengan 5 syaratnya. Jadi air mustakmal adalah air sedikit yang kurang dari 2 kolah yang digunakan untuk membasuh yang wajib. Membasuh wajib itu contohnya membasuh muka yang pertama, yang ketiga adalah sudah terpisah dari anggota tubuh. Jadi yang disebut mustakmal hanya ini saja, yang jatuh di dagu kita itu disebut mustakmal. Atau orang yang wudhunya nyebur ke dalam mukanya, dicelupin ke muka, airnya jalupin ke timbanya air sedikit, baru mustakmal. Tapi kalau ada di timba lalu kita sentuh dengan, kita aduk-aduk dengan tangan, tidak menjadi mustakmal. Itu air yang berubah dari air suci mensucikan atau air mutlak menjadi tidak mutlak lagi. Kemudian yang satu lagi adalah bercampur dengan sesuatu yang suci. Bercampur dengan sesuatu yang suci akan berubah kemutlakannya. Ini yang ditanyakan. Jadi baik air sedikit atau banyak, Anda punya kolam gede raksasa, tapi Anda campuri dengan sesuatu yang suci, kalau dicampuri sesuatu yang najis jadi najis asalkan berubah. Kalau air banyak akan berubah menjadi najis jika ada perubahan bau atau perubahan rasa atau perubahan warna najis ya. Kalau berubah itu karena kemasukan najis, maka air itu menjadi najis biarpun air banyak. Tapi kalau air banyak kecebur najis, nggak berubah, tetap suci. Misalnya ada bangkai, kalau kerbau sembelih masih suci, tapi bangkai kerbau gede begitu, rupanya bangkainya masih seger, kecebur kolam, setelah diangkat masih bersih, kolamnya kolam lebih dari 2 kolah, diangkat kerbonya, ternyata airnya masih tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikannya. Karena apa? Air banyak kemasukan najis asalkan tidak berubah, tidak jadi najis. Berbeda jika airnya sedikit, kemasukan najis langsung najis. Nah, kalau yang masuk itu bukan najis, maka air itu akan menjadi berubah tentunya dengan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah berubahnya adalah parah. Berubahnya parah, kemudian dengan sesuatu yang bisa bercampur, yang ketiga. Yang ketiga adalah sesuatu tersebut tidak mudah untuk dihindari. Yang keempat adalah dari ulah kita. Makanya ini perubahan itulah yang menjadikan air itu tidak suci dan tidak bisa mensucikan biarpun suci. Contohnya air susu sampai berubah sehingga kalau orang lihat air, biarpun air itu satu bak gede, satu drum isinya 5.000 liter, 5.000 liter, tapi dimasuki susu, nggak tahu pokoknya banyak sekali susu, sehingga semua orang itu akan melihat bahasanya itu menjadi air susu. Coba 4 syarat ini pasti ada, sengaja dimasukkan ya, ada sengaja memasukkannya. Dan air susu dengan air wudhu, susu dengan air wudhu tempatnya beda. Susu itu di dapur, air wudhu di kolam, bagaimana bisa ketemu ya kan. Kemudian perubahannya yang sangat, dan sesuatu yang mencampuri itu memang bukan di situ tempatnya. Berbeda dengan belerang. Kalau belerang kan tebing-tebing sungai belerang itu kan memang tempatnya di situ, yaitu tempat aliran air. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Mudah dihindari ya, mudah dihindari ya itu kan. Susu itu bukan tempatnya itu. Saya ulang dari pertama. Ini sudah nyebut 4 lupa, hilang 1 nih. Yang pertama adalah berubah dengan parah. Kalau berubahannya masih tidak parah, misalnya ini apa sih yang campur, maka air itu tetap suci dan mensucikannya. Memang kelihatan remeng-remeng putih, tapi kita tidak bisa kecuali dikasih tahu, Bu itu kena susu, baru paham. Tapi kalau orang selagi tidak dikasih tahu nggak ngerti,
maka itu tidak dianggap sebagai perubahan, biarpun warnanya berubah mulai putih-putih begitu ya. Ada kolam bak 5000 meter, tak taunya kemasukan air susu putih, tapi ini tetap saja suci dan mensucikan, asalkan apa? Bagi orang yang nggak tahu nyeburnya susu, dia tidak bisa menyebutnya ini apa sih. Tapi kalau langsung, waduh air susu nih, dicium langsung bau susunya, dirasakan rasa susunya, atau dilihat memang model susu, maka itu yang tidak bisa dipakai wudhu lagi. Jadi perubahannya adalah sangat parah. Kemudian sesuatu yang bercampur itu adalah sesuatu yang memang tempatnya bukan di situ. Kalau tempatnya di situ dimaafkan, kayak belerang, jadi tempat yang jauh. Kemudian ketika sesuatu yang bisa bercampur, yang bercampur itu, kalau sesuatu nggak bisa bercampur, yang enggak, misalnya kayu cendana, itu kan hanya baunya saja yang berubah, tapi bahan kayunya tidak bercampur, namanya mujawir dalam bahasa fikih. Jadi harus yang bercampur. Kemudian dengan sengaja dia itu, ini cuman sengaja ini sebagian orang ditinggalkan karena memang siapa yang mau iseng ini. Jadi sengaja ini sering ditinggalkan, jadi cukup mengambil 3 syarat. Perubahannya sangat besar, sangat luar biasa, jadi perubahan yang tagayyuran katsira, jadi tagayyur, perubahan yang sangat parah. Kalau perubahannya tidak parah tetap suci. Di samping itu yang berubah itu adalah sesuatu yang memang bukan di situ tempatnya. Contoh, kalau ada pohon di atas danau, kemudian umumnya daunnya pepohonan itu jatuhnya kemana? Ke danau, sehingga daun itu yang selalu berjatuhan itu mau tidak mau itu akan merubah, sehingga daun danau itu warnanya menjadi merah karena dedaunan. Dalam hal ini dimaafkan. Kenapa? Karena memang daunnya itu tempatnya di situ, jadi dimaafkan. Kecuali ada danau di sana bersih, Anda sengaja mengambil daun diceburin di sana sampai berubah warnanya, maka itu tidak diperkenankan. Jadi intinya perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang sangat parah, sehingga setiap orang yang melihatnya langsung bisa menyebut berubah karena apa. Tapi kalau maksud kenapa sih berubahnya, apa sih? Oh, itu tidak ada masalah. Mohon maaf, sabun, kalau berubah dengan sabun juga nggak boleh dipakai wudhu. Tapi bagaimana? Langsung orang tahu ada sabunnya, rasa sabun. Cuman kadang-kadang kalau sabun satu kecebur di kolam gede itu hanya remeng-remeng kan, putih setengah putih kayak keruh begitu, itu tidak disebut sebagai berubah. Karena apa? Karena apa? Berubahnya keruh begitu, dia dicium tidak ada rasanya. Bagi orang yang baru, orang buta masuk ke situ nggak tahu, dicium baunya tidak ada. Bagi orang yang melek pun bingung, ini keruh kenapa? Ya karena umumnya kena sabun, maka baru tahu. Tapi kalau orang yang tidak pernah kenal sabun, nggak bahkan orang yang artinya orang yang tidak tahu yang menceburinya, maka dia akan bingung, ini kenapa berubahnya. Tahu orang teh susu, paham, teh susu kopi itu tahu. Jadi yang dimaksud berubah dengan perubahan yang sangat, yang menjadikan air itu tidak mutlak adalah jika air itu berubah, bagi siapapun orang pasti tahu ini berubahnya karena apa. Tapi kalau masih tidak tahu, itu tidak dianggap perubahan. Kemudian najis mughalladah. Najis mughalladah itu najis berat, yang ada di dalam pembahasan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahasanya anjing itu najis, liurnya anjing adalah najis, dan bebasahannya anjing adalah najis menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian harus dibasuh dengan 7 kali. Ini adalah ta'abbudi 100%. Kenapa? Kalau urusannya hanya membersihkan najis, tidak harus 7 kali. Seandainya 2 kali cukup kan, berarti ini ta'abbudi. Buktinya ada bilangan 7. Ta'abbudi itu pasrah, itu aturan dari Rasulullah dan Allah. Jangan ditanya sebabnya apa. Lah kalau sebabnya karena kadang sebagian orang hikmahnya karena kotoran anjing adalah begini, itu hikmah saja. Najisnya anjing berat begini, itu hikmah. Tapi yang jelas di maknanya ta'abbudi, artinya jangan ditanya. Sebab kalau hanya urusannya membersihkan bakteri dan penyakit apanya, mungkin 2 kali sudah cukup, 3 kali sudah cukup. Maka ini adalah ta'abbudi. Kemudian ada debunya, ta'abbudi. Kemudian lagi di dalam madhabnya Imam Malik, anjing itu tidak najis menurut madhab Imam Malik dan boleh dimakan. Ternyata di dalam madhab Malik sendiri, kalau kena jilatan anjing pun wajib dibasuh, tapi bukan karena najisnya, tapi karena perintah, itu saja. Jadi menurut madhab Imam Malik bahwasanya
bekas jilatan anjing itu harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan debu, itu bukan karena najis, karena ya sudah itu perintah, yaitu ta'abbudi. Kalau menurut kita itu adalah najis, kemudian kita beri nama mughalladah. Kenapa diberi nama mughalladah? Karena wajib membasuhnya 7 kali. Sebab yang dibasuh dengan banyak kali tentu karena itu adalah najis yang sangat besar. Maka itu istilah yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, maka itu najis mughalladah. Baik, itu ta'abbudi. Kemudian ta'abbudi itu ya dalam rangka kepatuhan kepada Allah, gitu saja, nggak usah tanya sebabnya apa, itu selesai. Kemudian masalah adapun nanti ada upaya-upaya, apakah tidak boleh diganti dengan karbon, itu debu, karena mungkin waktu itu belum ada penemuan. Lain, jangan ngomong, sebab tidak boleh kita membatalkan nas selagi masih bisa. Kenapa kita pakai yang lainnya? Ada dulu orang berusaha, kan debu kotor, pakai karbon saja, karena bakteri yang ada di lidahnya, di liurnya anjing itu bisa dibunuh dengan jenis karbon apa begitu. Ini ada yang berkata waktu itu, tidak bisa diganti, debu tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Karena apa? Selagi nas masih bisa kita laksanakan, tidak boleh kita tinggalkan, sebab nanti mengarah kepada ta'tilun nusus, membatalkan nas. Sama di dalam urusan mengetahui orang berzina harus dengan saksi, dengan mata. Video nggak berlaku. Ada orang mengkamera begini nggak dianggap, dan itu tidak bisa diterima. Video rekaman-rekaman yang menyadap orang melakukan zina, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan dari zina dan menjauhkan kita dari melihat orang zina. Nah, video tidak bisa, karena ini nanti minta ta'tilun nusus, menghentikan nas yang sudah ada di dalam Al-Quran dengan 4 saksi itu. 4 saksi ini harus, tidak bisa diganti dengan video. Jadi selagi nas masih ada, maka nas digunakan. Maka itulah yang difahami oleh para ulama, bahwasanya debu tidak bisa diganti, dan itu pun 100% ta'abbudi, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa yang apa tadi? Masya Allah, puasa berbeda dengan pemerintah. Begini ya, sebetulnya di dalam menetapkan tanggal 1 Hijriah itu ada 2 model. Yang pertama, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jadi memang pada dasarnya kita itu akan berganti bulan itu karena ru'yatul hilal, dan itu ada aturan mainnya. Kemudian bolehkah kita menggunakan hisab, hitungan ilmu falak itu? Jawabnya adalah di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau masalah ru'yatul hilal disepakati, cuman masalah falak, ilmu falak itu, ilmu perbintangan itu, ilmu falak, maka ulama dalam ilmu hisab, hitungan-hitungan itu, maka ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Jumhur ulama mengatakan tidak bisa, akan tapi banyak dari ulama yang mengatakan bisa, termasuk di dalamnya adalah seorang alim besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang bernama Imam As-Subuki, mengatakan bahwasanya hisab itu adalah bisa dipakai, akan tapi tentu syaratnya tidak boleh bertentangan dengan ru'yah. Artinya kalau ada ru'yah, hisab tidak bakal berlaku. Artinya hisab baru digunakan yaitu kapan? Di saat ru'yah tidak bisa. Jadi hisab itu adalah untuk membantu ru'yah. Saat ru'yah tidak bisa, maka kita bisa mengambil hisab. Akan tapi kalau ada ru'yah kok hisab dipakai, ini yang bermasalah. Nah, kemudian hisab ini ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Subuhi mengatakan hisab, bahkan si hisab itu adalah, hisab itu dibangun atas sesuatu yang qat'i, yang pasti. Artinya hisab sekarang dibangun dengan hitungan sebelumnya sudah pasti, maka sekarang juga pasti. Akan tetapi di dalam hal ini ulama tidak bersepakat. Maka karena ulama tidak bersepakat, kita pun jangan keras-keras. Memang diutamakan dengan ru'yatul hilal, tapi kalau ternyata nanti harus pakai hisab dan memang hilal tidak bisa dilihat, maka dengan hisab hitungannya, maka kita boleh mengikuti aturan hisab ini. Maka ini artinya semacam ini. Tapi bagaimana kasusnya di negeri kita? Kasusnya di negeri kita, maka kita serahkan kepada pemerintah saja, karena ini masalah khilafiyah. Kalau ada yang mengambil hisab, maka diambil hisab.
Kalau mau ngambil kalau memang harus pakai hisab, kita serahkan kepada pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah kita dalam hal ini juga berusaha untuk melihat hilal dengan sesungguhnya. Mereka berusaha untuk melihat hilal dengan sesungguhnya, sehingga nanti ada sidang itsbat itu. Dan kemudian pemerintah dalam hal ini tidak ada kepentingan politik, ya, tidak ada kepentingan. Kemudian pemerintah lebih lengkap untuk mempunyai, lebih mudah untuk membiayai orang-orang atau perangkatnya itu mudah. Coba kalau seorang kiai di Cirebon misalnya pengen ru'yatul hilal, mau pergi ke Tanjung Kodok atau ke tempat tertentu susah, pakai biaya. Tapi kalau pemerintah sudah ada dana untuk melihat ru'yatul hilal, jadi apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini lebih kita dengar dalam urusan begini. Karena ini masalah khilafiyah, boleh pakai hisab dan boleh pakai ru'yatul hilal, maka yang paling bijak adalah kita serahkan kepada pemerintah, sehingga yang disebut hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ketentuan hakim jika masalah ini perbedaan pendapat. Ada mengatakan hilal tanggal ini apa, hari raya tanggal hari Selasa sama hari Rabu, yang hari Selasa pakai hujjahnya, yang hari Rabu dengan hujjahnya, berarti semuanya ini masalah khilafiyah. Maka sebetulnya pada dasarnya Anda boleh hari Selasa berbuka atau Anda memilih hari Rabu untuk berbuka, dua-duanya boleh karena ini ulama besar. Yang satu berpegang ru'yah, yang satu berpegang hisab. Ada mengatakan ru'yahnya belum memenuhi syarat, makanya saya mau pakai, sehingga mau pakai hisab, ini ada aturannya. Jadi dua-duanya boleh dipakai antara hisab dengan ru'yatul hilal ini. Kemudian permasalahannya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Maka kalau sudah keadaannya semacam ini, pada dasarnya Anda boleh mengambil yang salah satu dari duanya. Tapi kalau sudah diambil keputusan oleh pemerintah, tidak boleh lagi berbeda pendapat. Aslinya begitu. Kalau sudah diambil pemerintah, tidak lagi boleh berbeda pendapat. Kenapa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Selagi ini masalah khilafiyah, dengar pemerintah ngambil yang mana. Kalau ngambil hisab, kita ikut hisab semuanya. Kalau ngambil satunya lagi, ikut. Inilah, jadi kepatuhan dengan pemerintah dalam hal ini hukumnya wajib. Maka kalau ada orang bermasalahnya, kadang-kadang jauh-jauh hari sudah mendahului pemerintah, seolah-olah dia punya pemerintahan sendiri. Ini kan bermasalah. Tunggu, nanti masih ada waktunya, ada hilal yang mau dilihat. Sekarang sudah memutuskan, oh Ormas ini hari rayanya Sabtu, katanya Ormas satunya lagi nggak mau kalah, hari rayanya Jumat atau Kamis. Inilah yang menjadikan gonjang-ganjing dunia ini. Semuanya pengen dianggap lebih hebat dari yang lainnya. Sudahlah, urusan ru'yatul hilal, kapan kita berlebaran, kapan kita mulai puasa, maka kita serahkan kepada pemerintah yang mereka lebih kaya dengan perangkatnya. Dalam hal ini nggak ada urusan politik, ya, aman-aman saja, karena mereka menjalankan tugas selesai. Maka jangan sampai kita berbeda dengan pemerintah, ya. Itulah yang bisa kami hadirkan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, dimanapun Anda berada. Jika itu masalah khilafiyah, kalau sudah diambil oleh hakim pemerintah, maka tidak jadi khilaf itu. Jadi kalau sudah hakim yang mengambil, tidak ada khilaf, maka kita wajib patuh kepada ulil amri, karena masalah khilafiyah. Baik itu. Kemudian masalah zakat fitrah, barangkali ini menanggapi apa yang pernah kami sampaikan, bahwa zakat jangan dibagikan ke masjid, jangan dibagikan ke madrasah, jangan dibagikan kepada kiai yang memang bukan, mereka itu bukan asnaf tamaniyah yang boleh menerima. Maka inilah mungkin untuk sosialisasi, dan kami yakin bahasanya yang mendengar bakal mensosialisasikan masalah ini, biarpun tanpa diberi komando yang semacam ini, karena kebenaran memang harus disampaikan, pahit atau manis, kebenaran harus disampaikan. Ini adalah berita apa yang sudah kami sampaikan, yang sudah ada di videokan tentang ini, dan ada artikel-artikel tentang masalah siapa yang berhak terima zakat, dan 3 kesalahan 3 manusia yang melakukan kejahatan di dalam urusan zakat. Yang pertama, orang yang wajib membayar zakat tidak membayar zakat. Yang kedua, orang salah membagi zakat. Yang ketiga, orang tidak berhak menerima zakat. Semuanya itu adalah satu paket mencari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini harus disosialisasikan memang benar. Dan kami mohon yang kurang jelas tentang urusan zakat, adapun hujah-hujahnya sangat jelas, bahwasanya fisabilillah tidak boleh dikembangkan kepada madrasah, masjid dan yang lain sebagainya, tidak bisa.
Kalau ada ulama akhir zaman dengan fatwanya dan maksud-maksudnya. Akan tapi kita akan kembali kepada ulama-ulama terdahulu dan penjelasan hikmahnya zakat itu seperti apa. Sangat jelas bahasanya zakat tidak boleh dibayarkan ke masjid. Kalau masjid mengumpulkan zakat boleh, tapi kalau masjid nerima zakat, maksudnya berapa persen buat masjid, ketahuilah wahai para pengurus masjid, urusanmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau ambil miliknya fakir miskin, itu haram, dosa hukumnya. Cuman kadang di permasalahan kita ini was-was zakat ini kadang-kadang aneh. Zakat fitrah itu boleh, zakat fitrah itu pada dasarnya kan dengan beras, makanan pokok. Madhab Imam Abu Hanifah pakai uang boleh. Imam Abu Hanifah hebat. Jadi kalaupun bisa Anda tetap dengan beras. Cuman kalau suatu ketika Anda harus membayar dengan uang, Anda ikut Abu Hanifah juga sah. Cuman anehnya ada seorang ya ustadz itu keras, nggak sah kalau pakai emas. Agak pakai apa? Pakai uang. Nggak sah kalau pakai uang, harus beras. Loh, kenapa harus keras begitu? Sudah begitu di dalam urusan khilaf ini gede, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, dia tetap keras, nggak boleh pakai uang, keras. Tapi urusan bagi zakat ke masjid sama ke kiai nerima dia. Nggak ada pendapat ulama, ini aneh. Urusan diganti duit nggak mau, tapi urusan zakat diberikan kepada masjid fisabilillah, mana ada fisabilillah? Perkataan madhab siapa itu? Nggak madhab Imam Ahmad, nggak madhab Imam Abu Hanifah, nggak madhab Imam Malik, nggak madhab Syafi'i, nggak boleh. Tapi kenapa dia mau? Lah inilah kepincangan kita di dalam menginsafi sebuah kenyataan itu, sebuah hukum itu. Ini ketat ini. Urusan manajes was-was nanti. Tapi urusan duitnya orang leb-leb, ini kan jadi bermasalah. Jadi tolong ya, ini urusan zakat miliknya haknya fakir miskin, jangan sampai diambil sedikit pun dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas yang lainnya untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Kemudian masalah menghirup. Yang menjadikan batal itu adalah ain. Ain itu adalah sesuatu yang terlihat materinya. Jadi yang terasakan, yang terlihat. Jadi ada bendanya, materinya yang masuk ke rongga tubuh kita melalui salah satu lubang yang 5, itu yang membatalkan puasa. Sehingga banyak ulama sudah menjelaskan tentang fik. Memang ada orang berhati-hati berfatwa fik adalah membatalkan puasa, akan tapi yang pakai fik adalah jarang. Tapi yang kebanyakan ulama sudah jelas, karena zaman dulu tidak ada fix. Kita baca kitab fikih lama nggak ada fix ya. Cuman mereka menyebutkan bebauan, wewangian dan sebagainya. Wangi dengan fik nggak ada beda sebetulnya. Hanya kalau wangian utamanya makna tarofuh, makna bersenang-senang, hukumnya makruh, tapi tidak batal. Sehingga dari sini bisa dipahami bahwa fix juga tidak membatalkan puasa. Seperti hanya wangian yang sangat harum, kalau dicium tidak membatalkan puasa. Baunya masuk ke hidung atau tidak? Kalau wangian masuk ke hidung, maka wewangian baunya masuk ke hidung, maka yang minyak angin juga baunya masuk ke hidung. Kemudian yang namanya fik juga masuk ke hidung, itu semua tidak membatalkan puasa ya. Ini hanya kalau urusan wewangian, memang sebagian ulama, khususnya jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan berwewangian saat puasa hukumnya makruh. Karena apa? Puasa itu harus menampakkan kita rendah di hadapan Allah, lemah di hadapan Allah. Nggak pantas kalau kita bersenang-senang dengan yang namanya minyak wangi, tarofuh itu. Jadi tarofuh itu ya melakukan sesuatu yang sifatnya ada makna senang, kegembiraan, kelezatan itu, karena harum dan lezat. Akan tapi sebagian ulama di luar dari mazhab Imam Syafi'i banyak yang mengatakan pakai minyak wangi di bulan Ramadan tetap sunnah. Tapi kami menyampaikan harus adil, karena mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwa pakai minyak di siang hari bulan Ramadan hukumnya adalah makruh ya. Berarti kalau pakai fik nggak ada hajat juga makruh. Kalau nggak ada hajatnya nih. Tapi kalau ada hajatnya, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tertulis. Tadi yang samaan puasa, bagaimana puasanya yang masih punya hutang? Ini seorang ibu punya hutang puasa, lalai atau sakit, apakah puasanya diterima atau tidak, dan bagaimana cara membayarnya? Kalau ada orang punya utang puasa di tahun lalu,
maka puasa itu akan menjadi utang baginya dan harus dibayar. Kalau kemudian masuk Ramadan berikutnya kok dia belum sempat membayar, maka ketahuilah puasa Ramadan ini ya bisa diterima oleh Allah, tetap dia wajib puasa Ramadan saat ini. Cuman utang puasanya yang dulu itu bagaimana? Kalau utang puasa yang dulu itu bagaimana? Tetap menjadi utang bagi orang tersebut. Jadi kalau masuki bulan Ramadan lagi, utang tersebut tetap utang dan harus dibayar nanti kalau sudah keluar dari Ramadan tahun ini. Cuman wajibkah membayar fidyah? Karena trader, ibu-ibu biasanya kebut-kebutan kalau sudah Sya'ban, nggak mau membayar puasa kecuali sudah dekat Ramadan baru kalang kabut pengen bayar puasa. Bagaimana kalau ada orang utang puasa yang lalu belum kebayar kok masuk puasa yang baru lagi? Maka orang tersebut siapapun orangnya wajib membayar fidyah, bukan ibu saja, asalkan sepanjang 1 tahun mulai Syawal waktu itu sampai Ramadan ini nggak ada kesempatan untuk mengqadha. Artinya ada udzur terus. Misalnya kalau ada udzur terus ya nggak ada fidyah. Misalnya melahirkan pas tanggal 1 Syawal, berarti setelah melahirkan kan menyusui. Sebetulnya di saat menyusui 1 tahun ini dia bisa mengqadha puasanya, cuman karena dia juga berat maka tidak mengqadha puasanya. Karena ada udzur kok masuk Ramadan lagi puasanya belum diqadha, maka kewajiban bagi dia tetap hanya puasa saja. Jadi yang selama ini yang menjadikan seorang wanita di samping mengqadha harus membayar fidyah sama orang laki-laki adalah kapan? Di saat di dalam 1 tahun terbentang itu punya kesempatan mengqadha. Artinya apa? Nggak ada udzur yang 9 itu, nggak ada udzur yang 9 kok nggak mau ngerjakan, lalu tetap nggak bisa sampai masuk Ramadan, maka itulah yang didenda. Dendanya itu karena dosa. Denda fidyah setiap hari 6,7 on. Tapi kalau sepanjang 1 tahun ada udzur, sakit atau nyusui, hamil, maka memasuki Ramadan yang baru lagi, maka yang wajib bagi dia hanya mengqadha sesuai dengan hari yang ia tinggalkan pada Ramadan lalu, nggak usah pakai tambahan yang namanya fidyah. Jadi fidyah itu denda keteledoran. Teledor punya kesempatan qadha, nggak mau mengqadha. Baik, tarawih di masjid dekat rumah biasanya tarawih 8 rakaat plus 3 witir, sedangkan aku pengen 23 rakaat. Bagus, bukan sekedar pengen, harus itu ngambil 23. Ramadan setahun sekali datangnya, jangan sholat pendek-pendek. 8-11 rakaat itu adalah witirnya Rasulullah. Coba dibuka di kitab Sahih Bukhari, 11 rakaat itu adalah di bab sholat witir. Dan nanti insya Allah ada pembahasan, kita sudah ada buku kecil tentang witir itu dengan riwayat-riwayat yang sahihah. Ternyata setelah kita lacak pendapat ulama-ulama gede, mulai dari Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, ulama-ulama besar dari masa ke masa, sholat tarawih itu ada 2 pendapat. Dan pertama, sholat tarawih itu 20 rakaat plus witirnya kalau 3 jadi 23. Ini jumhur ulama dari madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Malik. Ternyata pendapat yang kedua adalah menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwasanya sholat tarawih yang ada dari masa ke masa itu menurut madhab Imam Malik ini yang dilakukan oleh ahli Madinah adalah 36 plus witirnya kalau 3 menjadi 39. Jadi perbedaan pendapat hanya ada 2. Kemudian muncul akhir zaman di sahabat dunia, orang pada malas, muncul pendapat sholat tarawih itu ada yang 11 rakaat. Itu tidak masuk. Coba dibaca kitab fikih dahulu, kitab fikih lama tentang akwal, pertanyaan, perkataan para imam, para imam-imam gede, imam hebat-hebat, imam terdahulu, mulai dari imam yang di abad ke-200, abad kedua setelah madhab Imam Syafi'i, ya abad Imam Syafi'i kan masuk 150 Hijriah. Jadi mulai dari Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dilihat semuanya kutub-kutub yang tebel-tebel yang berjilid-jilid, mereka semua menjelaskan bahasanya salat tarawih itu adalah 20 rakaat menurut jumhur, dan pendapat madhab Imam Malik adalah 36 rakaat plus witirnya. Jadi usahakan untuk pindah yang ke-23. Jadi kalau memang ada ustadz yang malas, dia
dia sholatnya hanya 11 rakaat, jangan boleh jadi imam. Bisiki Ustadz, kalau sholatmu cuma 8 rakaat, Ustadz di belakang saja, nanti habis 8 Ustadz pulang. Jangan Ustadz jadi imam merusak orang yang pengen 20 rakaat. Ini tolong dibenerin ini. Jadi tolong wahai panitia masjid, amanat Anda untuk membawa orang agar sholat tarawihnya lebih banyak. Kalau Anda punya imam di masjid Anda, orang yang ngimaminya cuma 8 rakaat, itu di stop. Tidak boleh menjadi imam, suruh jadi makmum, karena dia pemalas. Kalau sudah 8 rakaat, maka dia mau pulang dia saja, nggak ganggu yang lainnya. Kemudian kami himbau kepada para imam, ini juga amanat di hadapan Allah dan Al-Quran. Tolonglah kalau tarawih jangan ngebut-ngebut. Kalau Anda ngebut, bacaan Qur'annya adalah tidak benar, banyak huruf yang hilang, dan itu haram hukumnya, bukan dapat pahala tambah dosa. Kalau alasannya kalau lama-lama nanti jamaahnya sedikit, malah kebalikannya. Justru kalau Anda dengan bacaan yang fasih jelas, mereka akan merasakan kesejukan di dalam bertarawih. Allah akan menurunkan rahmat sehingga mereka akan senang di mushola dan masjid tersebut. Tapi kalau kebut-kebutan nggak merasakan kesejukan tarawih, maka benar ramainya di hari kedua, ketiga, keempat, di 10 yang pertama. Setelah itu sepi. Karena apa? Tarawihnya mainan. Jadi tolong wahai para ustadz, imam, amanat, jangan sampai hanya Anda ngejar ngebutnya saja, tapi harus bacanya yang genah, Fatihahnya yang genah. Itu yang menjadikan berkah majelis masjid tersebut. Sehingga lihat, kalau Anda bisa mengamalkan ini, pasti lebih banyak daripada di saat Anda kebut-kebutan, karena ada rohaniyat di situ. Allah akan berikan rahmat, ini serius, sehingga orang kasan melakukan ibadah di situ. Dan jangan sampai kita berdosa dengan tarawih yang kebut-kebutan. 23 dengan pelan-pelan hebat, itulah kemuliaan. Kemudian melaksanakan puasa putih dalam 1 bulan 3 hari itu pakai hitungan bulan Jawa atau bulan biasa atau bulan, ini bulan yang dibicarakan di majelisnya orang Islam adalah hanya bulan Hijriah, nggak berlaku bulan Masehi. Jadi kalau sudah disebutkan bulan oleh kaum muslimin itu ya bulan Hijriah. Jadi kalau berbicara tentang umur, maka umur Hijriah. Maka sebetulnya wajib bagi seorang ibu untuk mencatat kelahiran anaknya secara Hijriah. Cuman ternyata ini kewajiban tidak dilaksanakan. Karena apa? Sangkut pautnya hukumnya tamyiz. Tamyiz 7 tahun yang seorang anak wajib kita ajari sholat. Balik 9 tahun jika keluar haid dan keluar darah nifas, keluar darah haid atau keluar mani. Jadi urusan Hijriah itu yang berlaku. Jadi bukan urusan bulan-bulan ini. Kalau bulan Jawa itu kelihatannya maksudnya ya bulan Jawa, bulan Arab Hijriah yang dijawakan ya, Muharram, Safar atau Selo besar, gitu kan? Surah, Sapar, Mulut gitu ya. Jadi Muharram, Safar itu yang dimaksud bulan Arab itu. Untuk mendekati Ramadan, umpamanya 1 minggu lagi masih boleh tidak melaksanakan puasa Senin Kemis? Mohon penjelasannya. Jadi untuk melaksanakan puasa Senin Kemis di hari-hari semacam ini tetap digunakan, karena tetap boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Memang hadis larangan puasa setelah nisfu Sya'ban, para a'immah hadis tidak bersepakat, banyak yang melemahkan hadis ini. Cuman apapun bentuknya, yang ada di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i bahwasanya orang kalau setelah nisfu Sya'ban tidak boleh berpuasa kecuali 5 orang. 1 untuk mengqadha, yang kedua punya qadha apa saja, qadha. Yang kedua nadar, kalau anakku sembuh aku mau puasa, pas sembuhnya setelah nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah bertepatan dengan kebiasaan puasanya, biasanya puasa Daud. Kalau puasa Daud atau biasa puasa Senin Kemis, maka lakukan puasa Senin Kemis. Yang keempat disambung dengan hari tanggal 15-nya. Jadi tanggal 16 boleh berpuasa kalau Anda sambung dengan tanggal 15. Yang kelima adalah tidak khawatir membahayakan, tidak khawatir akan menjadi lemah di saat melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi boleh berpuasa bagi ini 5 orang ini. Kalau dia tidak khawatir, kemudian dia untuk mengqadha, ini syaratnya ya, tambahan ini yang kelima ini. Untuk qadha boleh. Kalau Anda punya hutang, qadha sekarang, qadha saat ini, nggak usah. Atau punya kebiasaan Senin Kemis, langsung jalankan hari ini, tidak usah ditunda lagi. Kemudian setelah itu disambung dengan tanggal 15. Atau yang keempat adalah nazar, ya.
mengqadha nazar disambung dengan tanggal 15-nya, atau punya kebiasaan puasa, sudah biasa rutin Senin Kemis, ya jalankan puasa Senin Kemis. Itu saja. Bagaimana hukumnya apabila seorang wanita sholat dengan menggunakan celana panjang padahal ada mukena, dan berdalih bahwa kalau sedang ibadah haji sholatnya juga pakai celana panjang dan kaos kaki? Mohon penjelasannya. Jadi ibadah itu bukan dengan hawa nafsu. Kalau bicara sah-sah, wahai para ibu, sebab ukurannya orang sholat itu yang penting Anda menutup aurat, menutup aurat. Tetapi dikatakan bahasanya kalau ada seorang wanita sholat dengan baju yang ketat di saat tidak ada kaum laki-laki, ketat di dalam kamarnya yang sempit, puasanya sholatnya sah tapi makruh. Tapi kalau pakai ketat di depan orang haram, ya ini lain cerita. Jadi ketat itu tetap sah. Pakai celana Anda di dalam kamar sendiri, sholatnya adalah sah. Adapun kasus di Saudi, kasus waktu haji dan umrah, memang ini adalah praktisnya, kadang sesaat bawa mukena dan sebagainya, sehingga Anda sholat dengan pakai celana. Cuman kalau sudah ada mukena kok nggak mau pakai mukena, milih pakai celana, itu biasanya sok haji ini, kon haji. Jadi apa yang terjadi waktu haji bukan hukum semuanya. Dan banyak orang gara-gara haji berubah. Misalnya apa? Gara-gara naik haji, sholatnya imam ustadz naik haji sekali, setelah pulang haji itu sampai di Indonesia itu jadi imam, bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ada ini gayanya, karena di Mekah begini semuanya, karena di Madinah begini, karena di Mekah. Bukan itu. Anda punya ilmu sendiri. Jadi mukena yang dibuat untuk Anda itu kesempurnaan. Karena apa? Tidak lekuk tubuhnya terlihat, dan itu adalah baju yang sangat khusus. Kalau Anda pakai baju apa saja, yang penting sekujur tubuh tertutup, Anda melakukan sholat kecuali wajah dan telapak tangan, kaos kaki pakai, itu sah. Cuman jangan pakai sok-sokan. Ibadah itu bukan untuk sok-sokan, ya. Kalau sudah ada mukena, kenapa sih pakai mukena? Lah berdalihnya kan waktu haji, ini sebetulnya mau pamer haji itu. Jadi biasa saja. Jadi jalankan ibadah dengan penuh kelegaan, ketawaduan, ya. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan keberuntungan di bulan Ramadan, pengampunanmu di bulan Ramadan, keberuntungan dengan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Ya Allah, kami sudah mendekati bulan Ramadan, maka sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan, dan jauhkan kami dari kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya Allah, dan ampuni dosa kami yang lalu, ampuni dosa kami yang lalu ya Allah, dan berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah di dalam mengabdi kepadamu, di dalam melakukan kebaikan, di dalam menjalankan kewajiban darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan kebaikan yang kami lakukan secara zahir adalah berangkat dari kerinduan kami kepadamu. Jangan sampai kami hanya baik zahir kami ya Allah, jangan sampai yang ngaji hanya jasad kami ya Allah, jangan sampai yang sujud hanya anggota tubuh kami, akan tapi kami ingin dengan hati kami mengaji di tempat ini. Kami ingin di saat kami sujud adalah dengan hati kami ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau perbaiki perilaku lahir kami, maka perbaikilah batin kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang bersama kami ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang Kau cintai ya Allah, yang Kau muliakan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ramadan menjelang ya Allah, jangan sampai ada di antara yang hadir terkutuk di bulan Ramadan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kami ingin sebelum kami masuk di bulan Ramadan, Kau ampuni dosa kami dan Kau mudahkan kami untuk beribadah di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, masyarakat kami ya Allah, rumah tangga kami dan masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, dan ya Allah, berikan kepada kami kemudahan ya Allah untuk patuh kepada syariat-Mu ya Allah, patuh kepada tuntunan-Mu dan tuntunan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kesombongan kepadamu ya Allah, dan sombong kepada sesama kami. Berikan kepada hati kami ketawaduan, dan jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami ya. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami, dan berikan kepada kami pemahaman yang benar ya Allah. Dan jika ada ya Allah di antara kami yang hadir ke tempat ini ya Allah,
orang-orang yang masih dengan pemahaman yang salah maka berikan pemahaman yang benar. Jangan jika mereka orang yang berakidah salah, berikan kepada mereka bimbingan akidah yang benar ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, dan jika ada yang hadir ke tempat ini hamba-hambamu yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, maka ya Allah gantilah dengan yang halal yang lebih banyak penuh berkah ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Dan jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami ya Allah, saat kami sujud dalam solat kami ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah mati husnul khatimah dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, dan jadikanlah Allah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.